Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sopan santun bergurau. Dalam pergaulan dan percaturan hidup sehari-hari, kita seringkali melihat atau mendengar hal-hal lucu dan menggelikan hati, baik yang sengaja dilakukan orang agar hati kita senang dan terhibur, ataupun yang tanpa sengaja terjadi di sekitar kita dan secara kebetulan kita menyaksikannya. Hal-hal yang lucu itu kadang-kadang bukan sekedar untuk membuat orang lain tertawa dan terhibur, tetapi tidak kurang pula yang berisi sindiran, kritikan, atau semacam koreksian tak langsung terhadap berbagai kepincangan dan perilaku tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga membuat orang yang terkena cemberut dan mengertikan alis. Berbagai cara dipakai orang untuk menyampaikan hal-hal lucu tersebut. Ada yang diungkapkan lewat kata-kata atau gerak-gerik, dan ada juga yang berbentuk tulisan, gambar, karikatur, poster, dan lain-lainnya. Biasanya cara penyajiannya pun tidak lepas dari unsur main-main atau kelakar. Bahkan tidak jarang pula yang dibumbui dengan kebohongan, tipuan, dan hal-hal yang tidak masuk akal. Walaupun persoalan yang akan disampaikan itu sebenarnya cukup penting dan serius serta memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Kebiasaan bergurau atau hidup penuh humor semacam ini, kalau kita perhatikan, ternyata telah cukup kuat membudaya di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga rasanya hambar apabila dalam pergaulan sehari-hari atau dalam pertemuan resmi maupun tidak resmi tidak disertai dengan gelak tawa yang bersumber dari kelakar atau humor. Gejala apakah ini dan bagaimana sikap kita menghadapi kondisi semacam itu? Bergurau atau tertawa itu tidak dilarang. Kita pun mengetahui bahwa tertawa itu sebaik-baiknya obat, atau dalam ungkapan bahasa Indonesia, tertawa itu sehat. Bahkan untuk kepentingan tertentu dan pada saat-saat tertentu. Kita seringkali memerlukan cara-cara bergurau atau humor ini agar maksud kita bisa tercapai secara baik dan optimal. Semua itu tidak dapat kita pungkiri. Tetapi apabila keadaannya telah melampaui batas sehingga tidak lagi bisa dibedakan mana hal-hal yang serius dan mana hal yang sekedar banyolan, apabila jika humor itu sendiri sudah bercampur aduk dengan unsur-unsur kebohongan, penghinaan, pencemaran nama baik dan lain-lainnya yang menjurus kepada fitnah dan perpecahan, maka tentu saja hal ini harus segera diatasi dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, agar tidak menimbulkan akibat negatif yang lebih besar. Di sini ada bahaya bergurau. Banyak sekali bahaya dan hal-hal negatif yang timbul akibat humor atau bergurau yang melampaui batas, baik yang menyangkut perkembangan pribadi kita sendiri maupun yang berhubungan dengan tata pergaulan sehari-hari. Hal tersebut antara lain dapat kita simak dan perhatikan dari uraian berikut ini. Yang pertama, mematikan hati. Sebagai organ yang paling penting dalam diri manusia, maka hati atau jiwa itu haruslah selalu diisi dengan hal yang baik dan berguna, yaitu berupa ilmu dan hikmah. Untuk itu, tentu saja diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan suasana yang tenang dan tentram, agar kita bisa merenung,
berpikir dan menganalisis segala hal yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapankah kita sempat berpikir dan merenung dengan tenang apabila hari-hari kita hanya diisi dengan banyolan-banyolan kosong yang sama sekali tidak berguna, bahkan yang bertentangan dengan suasana yang kita butuhkan? Nah, mungkinkah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu dan hikmah? Apakah setiap saat kita hanya bergurau, bercanda, dan tertawa? Tentu saja tidak, bukan? Itulah yang dimaksud dengan banyak tertawa itu mematikan hati. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut dan hati pun semakin tidak berfungsi lagi, maka akibatnya tentu akan lebih parah lagi. Antara lain, bisa menghilangkan kepekaan terhadap lingkungan, menimbulkan sikap santai, tidak disiplin, dan tidak menghargai waktu, menghilangkan harga diri dan rasa malu sebagai yang terhormat, menurunkan semangat kerja dan menimbulkan sifat malas berpikir, malas belajar, dan malas bekerja, menghilangkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Yang kedua, menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Banyak sekali kasus yang terjadi pada dua atau beberapa orang yang semula bersahabat karib, akhirnya bertengkar dan berselisih jalan. Bahkan ada pula yang sampai saling membunuh hanya akibat timbulnya persoalan-persoalan sepele yang bersumber dari kelakar atau gurau yang berlebihan. Dalam buku-buku sejarah ada pula kita baca bagaimana dua bangsa yang bertetangga saling berperang dan saling membunuh, bahkan turun-temurun sampai beberapa generasi sesudahnya, hanya karena gurau atau kelakar yang tidak pada tempatnya, sehingga dianggap penghinaan oleh pihak yang lain. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang kita lihat atau kita dengar tentang timbulnya perselisihan dan percekcokan yang bersumber dari kelakar ini, baik antar orang per orang, antar tetangga, antar kelompok, antar suku, antar golongan, dan lain sebagainya. Mungkin saja pada mulanya memang tidak ada niatan dalam hati kita untuk menyinggung perasaan, apalagi menghina orang lain. Kita hanya sekedar ingin bergurau dan bercanda. Tapi apabila kelakar tersebut sudah melampaui batas-batas yang wajar atau berlangsung secara berulang-ulang dan terus-menerus, jika kemudian ada pihak ketiga ikut memanas-manaskan suasana, maka tak urung lagi pasti timbul hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu berupa percekcokan, pertengkaran, dan perkelahian, bahkan mungkin lebih parah dari semua. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, menjurus pada perbuatan dosa. Dari dua bentuk bahaya dan akibat negatif yang sudah dijelaskan di atas, akan timbul sikap-sikap tercela yang tergolong perbuatan dosa dan maksiat. Hati yang mati dan tak berfungsi umpamanya pasti akan menimbulkan sikap sombong atau takabur, sulit menerima nasihat dan merasa benar sendiri. Demikian pula percekcokan, perpecahan, perbuatan penghinaan, penipuan, dan mempermainkan orang lain. Semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang bersumber dari kelakar atau gurau yang melampaui batas. Dengan demikian, jelaslah bahwa gurau atau kelakar yang semula dimaksudkan sekadar untuk main-main atau menghibur hati, apabila sudah berlarut-larut dan berkelanjutan tanpa kontrol, pastilah akan menjadi perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh agama kita. Demikianlah bahaya dan dampak negatif yang dikhawatirkan timbul akibat kelakar yang melampaui batas, dan tentu saja masih banyak akibat sampingan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu secara terinci.
ada pula kapan kita boleh bergurau. Tidak semua kelakar memang bisa berakibat negatif seperti yang disebutkan di atas. Banyak bentuk-bentuk kelakar yang mendatangkan manfaat dan berakibat positif bila dilakukan secara dewasa dalam batas-batas yang wajar dengan niat yang baik dan dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sekali-kali pernah juga bergurau dengan keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tetapi kelakar beliau tetap berada di dalam batas-batas kebenaran dan senantiasa mempunyai maksud-maksud tertentu yang tidak lepas dari unsur-unsur pendidikan serta kewajaran. Bukan sekedar kelakar yang sia-sia dan tak punya arti, apalagi sampai melanggar terhadap ketentuan agama. Sewaktu-waktu kita boleh bergurau sekedarnya, terutama pada saat di mana gejala-gejala kebosanan atau perpecahan sudah terasa mulai mengganggu suasana keakraban pergaulan antar kita. Antara lain umpamanya untuk membangkitkan kembali semangat yang mulai mengendar dalam suasana pertemuan akibat kejenuhan yang berlarut-larut, untuk menghibur dan menyenangkan hati kawan yang sedang ditimpa musibah atau kesusahan. Untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dan intim dalam pergaulan sehari-hari, untuk mendinginkan suasana yang mulai memanas karena emosi yang tak terkendali akibat adanya perbedaan pendapat yang semakin tajam, untuk menyampaikan kritik secara tak langsung dalam bentuk sindiran-sindiran yang positif dan bersifat membangun serta tidak menyakitkan hati, dan lain sebagainya. Tentu saja untuk itu semua diperlukan cara-cara yang baik dan sopan, sesuai dengan tata cara yang lazim berlaku seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak peristiwa. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam bergurau. Sebelum bergurau, perhatikan benar-benar untuk apa, dengan siapa, di mana dan kapan kita bergurau. Jangan asal-asalan. Sekali-kali jangan berdusta hanya untuk membuat orang lain tertawa. Ingat ancaman Rasulullah. Apabila yang kita sampaikan hanya merupakan karangan atau dongeng, hayalan belaka, bukan kejadian yang sebenarnya, katakanlah terus terang dan sejujur-jujurnya sehingga tidak dianggap benar-benar terjadi. Bergurau dalam bentuk apapun jangan sampai menyinggung atau menyakiti hati dan perasaan orang lain. Umpamanya mengejek atau menghina dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menjatuhkan harga diri seseorang. Memanfaatkan kekurangan atau aib atau celah orang lain sebagai kelakar. Menirukan ucapan atau gerak-gerik orang lain yang bisa menimbulkan rasa tidak senang pada yang bersangkutan. Membesar-besarkan masalah kecil dan sepele untuk dijadikan bahan lelucon. Hindarilah sejauh mungkin bentuk-bentuk kelakar atau lelucon yang berbau porno. Ingat, Anda adalah orang terhormat. Jangan bergurau dengan cara-cara yang menyebabkan orang lain terkejut atau takut, seperti menakut-nakuti, mengagetkan, atau menyembunyikan hak miliknya. Dalam bergurau, jauhilah ghibah, buhtan, atau fitnah yang sangat terlarang dalam agama. Jika dalam bergurau sudah nampak gejala-gejala suasana agak panas, segeralah berhenti, jangan diterus-teruskan, itu bisa berbahaya. Dan apabila terlanjur melakukan suasana kesalahan, jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf. Katakanlah bahwa kita sekedar bercanda. Kemudian apabila ada teman yang menyinggung perasaan kita dengan kelakar-kelakarnya,
maafkanlah, jangan membesar-besarkan persoalan kecil. Baik, itulah penjelasan tentang sopan santun bergurau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.